Kita tuh karena kandangnya sempit, maunya tuh punya dikit tapi yang harganya lumayan itu. Oh, Kita nggak perlu banyak ngeluyur lah, malah lebih tenang kalau di rumah toh. Kuantitinya lah jelas, supaya susunya tuh lebih lancar dan prinsip saya kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Ini kan barang kelihatan, Mas. selamat sore, salam jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak di seluruh Nusantara, mudah-mudahan kesempatan kali ini dalam keadaan sehat selalu dan bahagia bersama keluarga, serta kambingnya gemuk-gemuk ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kembali saya ajak Anda ke kandang breedingan di sini teman-teman. Tapi di sini beda ya, beda. Kita belajar tentang konsep ternak kambing yang nggak perlu ribet-ribet amat lah kayaknya ini. Nih bersama beliau nih, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore untuk semua bolo kandang. Oke, perkenalkan dulu Pak untuk namanya Pak. Nama saya Mbah Singo. Alamatnya Sidoarjo, Lampung Timur, tepatnya Plong 11. Plong 11. Pojok SMA YPS. Oke. Nah, ini Pak, kan saya lihat nih kalau tempatnya ini nggak terlalu luas-luas amat gitu loh Pak. Ini luasnya berapa ini Pak tempatnya ini Pak? 6,5 kali 11. 6,5, cuma 6,5 kali 11. Saking pinter ngatur, Mas. Nah, aku ya salute ya gue mau loh Pak. Ternyata untuk ternak kambing ini nggak perlu apa ya, tempat yang luas-luas amat gitu. Planningnya menghadapi masa tua. Jadi kalau sudah tua itu harapannya kan nggak terlalu banyak keluar. Ini kalau di rumah itu kan banyak anak bojo, Mas. Terutama kalau bojo lebih dekat lagi. Oh, rotok tambah mesra ya. Kita nggak perlu banyak ngeluyur lah, malah lebih tenang kalau di rumah toh. Terus ada pembagian pekerjaan di sini. Untuk perah sama ngedotin cepet-cepetnya kan bagian istri. Nah, saya bagian peracian pakan lah. Susunya itu diperah juga Pak, diperah dijual apa dipakai untuk diperah, diperuntukkan untuk anaknya lagi. Oh, untuk anaknya lagi. Tujuan diperah itu kan supaya babon itu kan nggak terganggu anak. Jadi makannya puas, dia masih tetap gemuk, terus produksi susunya normal. Oh, jadi cempenya itu dipisah gitu Pak dari indukannya? Dipisah. Terus skalanya nanti itu di usia 1 bulan kok susu indukannya kurang, kita bisa tambah. Kan kita dot bisa tambah. Tapi kalau nggak dipisah, kita kan susah. Anaknya itu nggak gemuk-gemuk, nggak sehat-sehat kalau susunya kurang kan. Kalau cempe itu kan gemuk, sehat atau tidaknya kan tergantung susu. Kalau kuantitinya kurang ya jelas kurus, kalau nggak bisa lembut. Oh iya, ini saya lihat dikasih daun ini juga Pak ya, daun apa ini Pak namanya Pak? Daun kelor. Daun kelor. Ini untuk menambah kuantitinya lah jelas, supaya susunya itu lebih lancar dan lebih banyak. Karena ini kan intinya kalau daun kelor itu lebih yakin dan percaya dia memperlancar ASI. ASI ya. Kayak gitu. Itu penting sekali itu. Enggak ketang 3 hari atau 2 hari sekali dikasih daun kelor. Ini sekarang udah ada berapa kambing ini Pak di kandang ini Pak? Apa ya? 27 apa 9 lupa, saya nggak ngitung. 27. Nah, ini udah berjalan berapa tahun sih Pak jenengan ini ternak kambing ini Pak? Sekitar 2,5 tahun. 2 tahun setengah. Ya. Pastinya udah pernah jual Pak ya, 2 tahun setengah ya. Sudah. Udah pernah jual. Jual totalnya itu kalau nggak 9 kalau nggak 9. Anak-anakan. Pilihannya ini kan saya lihat lain nih Pak, kayaknya nih kambing-kambing rotok-rotok larang ya gitu. Kok tujuannya ke situ nih jenengan ini Pak? Kita tuh karena kandangnya sempit, maunya tuh punya dikit tapi yang harganya lumayan itu. Oh iya juga ya. Kalau uang ini saya belikan ke Jaran atau Rabon, ini kandangnya nggak cukup. Perhitungannya seperti itu. Jadi isinya dikit tapi nilainya besar. Nah itu maksudnya seperti itu. Masuk juga. Terus kalau kandang ini kan tujuan utamanya dulu hiburan ya. Karena saya aslinya kan ahli herbal. Ngeracik kapsul untuk pasien umum, juga permintaan orang medis juga toh. Ya, dari rasa penatnya itu ngurusin pasien sama perajaan herbal itu hiburannya ini. Nah di sela-sela kepenatan itu kita pengen hiburan.
Ya ibunya pelihara kambing, ternyata makin kesini kok hasilnya kelihatan lumayan, kita tambah lagi sampai seperti sekarang ini. Oh gitu. Intinya untuk hiburan ngilangin intinya hiburan, breeding iya, terus tabungan iya. Tabungan iya. Nah, gitu. Kandang seperti ini kan tertutup ini Pak ya, tertutup kayaknya ventilasinya itu agak kurang, itu nggak bermasalah Pak untuk kambing-kambing, kesehatan kambing gitu misalnya. Ini ventilasinya dari pintu ada, dari bedak itu udah saya buka, dari sini kan lorong ini anginnya langsung masuk. Oh belakang itu terbuka Pak ya? Ini lorong ini terbuka, anginnya kenceng. Jadi kalau untuk oksigen saya pikir cukup lah, kurang dikit agak panas nggak apa-apa kalau kambing, yang penting nggak kedinginan kalau kambing itu. Oh iya iya. Itu prinsip saya loh. Mohon maaf kalau ada kekeliruan ya, yang lain boleh komen. Oh gitu. Berarti kalau kohenya, kotorannya itu selalu setiap hari dibersihkan, dikeruk itu apa gimana itu? 10 hari sekali. 10 hari sekali. Ya. Langsung dimasukkan ke karung gitu. Ke karung, karena kita kan nggak mau amoniaknya, kalau terlalu banyak kan amonia banyak juga Mas. Itu kan efeknya suhunya tinggi, panas, kasihan kambingnya. Jadi seminggu sekali, 10 hari sekali saya bersihkan. Oh, karena kita kan kurang nih. Nah, ventilasinya kurang, oksigennya putarannya kurang, kita nyadar diri. Jadi nggak bisa sampai ditimbun berbulan-bulan, nggak bisa. Kalau batuk pilek kita nggak pernah, karena kita main jamu juga. Main jamu. Oh, serba herbal gitu. Ya, herbal Pak ya. Kita kalau musim hujan begini, 1 minggu sekali atau 10 hari sekali kita bikinkan herbal. Dari kunyit, terus temulawak, sedikit jahe sama kencur, kita blender. Nanti kita masukkan ke ember, kita kasih air mendidih. Sampai setengah ember kita aduk-aduk aja. Nanti 5 menit, 10 menit kerasa udah matang, baru kita tambah air dingin, kita tambah mulase sama garam, kita minum kan. Itu kalau musim penghujan itu seminggu sekali atau 10 hari sekali. Musim penghujan ya. Nah, kalau musim panas bisa sebulan sekali lah. Itu untuk batuk pilek atau untuk mencegah apa? Itu untuk ketahanan fisik juga, makannya itu lebih lahap untuk pola makan. Ya. Nah itu teman-teman nih tambahan ilmu ini, karena kan ini udah menjelang kalau musim penghujan nih, menjelang. Makanya di sini kan kami gak ada yang kurus. Nah itu. Karena makannya enak semua. Kalau makannya sendiri berapa kali itu Pak di sini nih? Saya 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Pagi sama sore. Pagi yang pertama saya kasih comberan. Enggak kita ampas tahu. Itu 1:1. Itu kalau sudah habis baru kita sambung ke silase dan singkong. Kita nggak main ini mentahan. Kita silase. Oh, daun singkong juga nggak pernah mentahan itu Pak? Enggak. Karena kalau mentahan rugi Mas. Hah? Ruginya mentahan kenapa? Itu seringkali yang dimakan saja. Batang daunnya sama batangnya yang masih empuk pun kadang nggak dimakan. Kalau kita chopper, kita silase kan kemakan semua Mas. Nanti yang tersisa cuma tinggal batang yang paling keras. Itu yang tersisa itu yang nantinya dibuang itu Pak ya. Makanya kita di bawah ini kan nggak ada rapen-rapen yang ibaratnya bonggol singkongnya Mas, nggak enak. Kersi. Andai kata lahan saya banyak, saya punya babon di atas 50 pun saya nggak merasa terganggu. Cuman sekarang ini kan kandang nggak sesuai dengan kapasitas jumlah kambing. Jadi cepet-cepet saya jualin. Cepet-cepet saya jualin. Kalau PE ini kan kadang-kadang seminggu dibeli orang. Masih nyusu udah di. Ya kalau PE kan gitu. PE itu nggak jelas, jualnya nggak kayak kambing Rambon yang harus nunggu bersape, terus nunggu jebong, enggak. Kadang usaha seminggu dibeli orang, kadang sebulan dibeli orang. Terus nanti nyusunya dari susu tambahan gitu, dot gitu? Ya itu tergantung sono. Kalau PL rata-rata kan di dot semua, dipisah di dot kayak ini. Terus kalau harganya itu berapa Pak kalau misalnya jantan masih nyusu? Nah ini usia berapa ini Pak ini? Ini kemarin kok. Ini kemarin. Kalau PL tergantung speknya Mas. Tergantung speknya. Yang usia 1 tahun juga bisa kalah dengan yang usia 1 bulan kalau PL itu kan tergantung speknya. Iya benar-benar. Nah kalau misalnya kayak gini ini usia 1 minggu misalnya lah ya, jantan gitu, itu bisa kena harga berapa itu Pak? Ini nih cucunya Mr. Bejo ini. Ini? Iya. Bapaknya ini hanya Mr. Bejo. Kita belum bisa ini Mas, masih lihat nanti 1 bulan ke depan bentuknya kayak apa dulu, baru kalau saya kayak gini belum bisa ngomong kita. Ini kan masih 2 hari karena ini lahir kemarin pagi, yang ini kemarin sore mau maghrib juga. Nah yang itu baru usia 1 minggu sama 5 hari gitu.
Nah, di kota. Ini yang ini indukannya yang ini Pak ya? Yang itu. Oh yang ini indukannya ini ya? Doro ini. Oh, ini darah? Ini darah awal. Anaknya dua. Kalau yang itu didu, kalau ini darah juga tapi beranak cuma satu. Beranak satu. Kalau yang itu indukannya yang mana itu? Itu indukannya di sono yang tadi di Pra. Oh. Satu beranak satu itu Doro juga nih. Ini empatnya Doro semua. Kita pelihara kambing itu dari kohoinya bisa untuk tuker rambannya kan. Itu kalau kohoi kalau kita jual itu memenuhi kuota pakan itu kalau beli ramban udah 40%. Oh. Dari ramban. Kalau susu tergantung sisanya Mas. Kalau satu hari sisa 3 liter ya intinya kalau 3 bulan jual susu bisa untuk pakan 1 tahun. Jadi kita pelihara kambing ini kalau bisa jangan nyomet uang saku lah. Dari hasil jual susunya, sisa-sisa susu itu sama kohenya udah cukup untuk kasih makan kambingnya. Pembuatan kandang ini tukang open jenengan nih, open jenengan ya Mbak di sing akal karo ukil Mas. Dewi-dewi. Prinsip saya kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Ini kan barang kelihatan, Mas. Itu prinsip saya itu. Saya nggak pernah bilang, tidak bisa, belum bisa saja bilangnya. Jadi kita coba dulu. Ini bikin yang pertama ini. Ini bagi saya masih ada kekurangan kan ini kan masih terbuka. Jadi kohoi itu sering meloncat ke depan kan, kotor. Terus itu udah mulai saya tutup, tapi pintunya masih terbuka. Terus sampai ke arah yang timur itu udah mulai rapat semua. Sampai sekarang, sampai yang ini udah rapat semua. Ini 3 tahap bikinnya. 3 jadi ya, sehingga model. Semua serba sendiri ya sendiri. Akal-akal dewe ngono lah ya. Kalau yang sore ada pasien, kita bikinnya malam. Malam hari dikerjakannya malam. Habis maghrib misalnya ada kesempatan, ada waktu kita nggak capek, kita kerja aja. Apalagi kalau sama itu udah digoreng singkong atau pisang goreng udah sampai jam 12 malam kita di kandang. Taktik-taktik dewi Mas. Ditemani istri kan nyantai sambil ngobrol. Gitu. Nah kalau dulu itu di awal itu modal berapa ekor atau berapa indukan jenengan tuh Pak? Pertama saya beli dari Jawa itu 2 ekor. Betina usia 3 bulan sama usia 10 bulan. Jadi begitu diri yang jadi Doro ini birahi kan pejantannya sudah bisa untuk ngawin. Terus selang dari pembelian pertama itu 3 bulan saya beli lagi usia 5-6 bulan. Jadi pertama kali itu birahi 3-3-nya bersamaan. Semenjak model pertama itu beli lagi nggak Pak? Apa ini udah peranakan sendiri semua itu? Beli lagi sampai totalnya 16 ya. Totalnya 16, ini sudah 29. Terus yang masih belum beranak ini masih ada 6 babon. Yang hamil 3 bulanan. Terus yang sudah saya jual tuh nggak salah ingat tuh 9. Anak-anakan cepet-cepet. Gitu. Baru sekarang ini udah jual ya Pak. Udah jual itu di tahun keberapa Pak ternak kambingnya itu? Di tahun kedua. Oh di tahun kedua udah jual ya? Udah jual. Oh berarti ini termasuk kok ini dari Jawa Pak indukan ini dari Jawa semua? Dari Jawa semua. Nggak ada yang beli di Lampung. Oh kalau pacekannya Pak? Pacekannya itu yang pertama ini. Dari Jawa juga Pak? Dari mana? Ini dari Kaligesing langsung ini. Cucunya Lamuseto, sang juara 1 Piala Presiden. Ini cucunya, makanya saya kasih nama Cula pengingat, cucu Lamus. Kalau ini anaknya Mr. Beja, saya belinya udah dewasa nih, udah usia hampir 1,5 tahun nih. Kalau sekarang udah 2 tahun ini. Nah, ini anak perdananya ini 2 ini. Ini anak perdana 2 ini. Terus yang ini juga ngambil dari Jawa juga, dari Kaligesing juga ini. Ini dari Mas Kliwon. Dari Mas Kliwon. Ini anaknya Yamagata, tapi belum sahabat ngawin ini. Soalnya indukannya habis, sudah hamil semua. Usia berapa ini Pak? Ini usia 1,5 tahun. 1,5 tahun. Udah bisa Pak buat macak ini Pak? Sudah, tapi belum pernah ngawin di sini. Belum pernah ya? Karena babonnya yang nggak ada. Jadi babonnya nggak ada. Kambingnya yang kene terah kabeh jebule iki lur. Ya. Kalau yang Jemoko itu usia 13 bulan itu anakannya Cula. Itu malah udah keluar anaknya itu.
Itu dulu usia 9 bulan karena teriak-teriak waktu birahi. Jadi malas pusing dengerin, akhirnya buat ngawin. Doro-doro 3 ya beranak semua. Ini sama itu 2 itu. Jadi udah beranak 3 yang itu. Ya lumayan sih sebenarnya. Kayak gitu. Untuk speknya udah sanina udah bagus. Nah ini kalau anakan-anakannya itu ditaruh. Ini yang paling tua nih anaknya. Ini usaha 1 minggu pas. Pas 1 minggu. Dari kepalanya kan udah cukup cembung, pendek. Udah bagus tuh. Keren. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau yang bapaknya ini, yang Janoko ini usia 13 bulan masuk 14 bulan ini. Ini tanggal berapa sih? 17 ya? Tanggal 17. Oh pas 14 bulan nih. Tapi sayangnya mau buat kontes gagal terus. Gagalnya kenapa tuh Pak? Waktu itu saya mau bawa pas saya nggak enak badan. Terus yang kedua kemarin mau sabak di sekampung pas berbenturan dengan kita punya urusan keluarga kan. Nah ini tanggal 15 ini kan kemarin di Kota Gajah ya. Kita mau bawa kan ini menghadapi Natal juga, jadi kita lagi sibuk persiapan Natal, nggak kita bawa lagi. 3 kali gagal itu. Gitu kayak gitu. Ya teman-teman juri mintanya suruh bawa, tapi karena keterbatasan waktu teman tenaga, mungkin nantilah di kelas B mungkin kita bawa. Nah jadi seperti itu teman-teman. Oke Mbah, terima kasih banyak Pak sudah berbagi pengalaman, informasi, ilmu peternakan jenengan. Mudah-mudahan bisa sehat, sukses selalu Mbak. Amin, amin. Nah jadi seperti itu teman-teman, video kali ini nih. Ternyata ternak kambing nggak harus modal besar nih tempatnya nih teman-teman. Salam ngarit, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.